Musim MotoGP 2025 ditutup dengan satu fakta besar, Marc Marquez kembali menjadi juara dunia. Namun di balik selebrasi dan sorak-sorai Ducati, muncul satu pernyataan mengejutkan dari sang juara itu sendiri. Ducati bukan motor terkencang di lintasan. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan panas di paddock MotoGP. Pasalnya, Ducati Desmosedici selama beberapa musim terakhir dikenal sebagai motor dengan akselerasi brutal dan top speed mematikan. Tapi Marquez, yang kini berada di dalam sistem Ducati, justru mengungkap sisi lain yang jarang dibicarakan. Menurut Marquez, kecepatan motor bukan satu-satunya faktor kemenangan. Ada keseimbangan, kontrol, konsistensi, dan kecocokan pembalap dengan karakter mesin. Ducati mungkin membawa gelar juara, tapi di balik data dan telemetri, ada motor lain yang diam-diam mencuri perhatian. Ucapan Marquez ini bukan sekadar opini. Data resmi MotoGP justru menguatkan klaimnya. Dan dari sinilah cerita besar ini dimulai. Data tak bisa bohong, Ducati hanya di posisi ketiga. Jika kita membuka laporan statistik MotoGP 2025 yang dihimpun dari seluruh seri balapan, hasilnya cukup mengejutkan. Ducati Desmosedici hanya menempati peringkat ketiga motor terkencang musim ini. Rata-rata top speed Ducati tercatat di angka 332,82 km per jam. Angka ini memang sangat tinggi, namun bukan yang tertinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa dominasi Ducati lebih disebabkan oleh stabilitas motor, grip saat menikung, dan kemampuan pengereman, bukan semata kecepatan lurus. Marc Marquez dan Alex Marquez berkontribusi besar dalam kemenangan Ducati, namun keduanya juga dikenal sebagai pembalap dengan gaya agresif dan kemampuan adaptasi tinggi. Artinya, hasil juara dunia Ducati tidak sepenuhnya mencerminkan keunggulan mesin di lintasan lurus. Disinilah mulai terlihat bahwa MotoGP 2025 adalah musim di mana data mengalahkan persepsi. KTM RC16, si terkencang yang sering diremehkan. Tanpa banyak sorotan media, KTM RC16 justru menjadi motor terkencang MotoGP 2025. Dengan rata-rata top speed 333,62 km per jam, KTM berhasil mengungguli Ducati. Keberhasilan ini bukan hasil satu pembalap saja, melainkan kombinasi 4 rider. Brad Binder, Pedro Acosta, Enea Bastianini, Maverick Vinales. Keempatnya menyumbang data kecepatan tinggi secara konsisten sepanjang musim. KTM dikenal dengan mesin agresif, respons gas tajam, dan keberanian mereka bereksperimen dengan setting ekstrim. Namun ironisnya, kecepatan ini belum sepenuhnya terkonversi menjadi gelar juara dunia. Ini membuktikan bahwa motor tercepat tidak selalu menjadi motor terbaik jika tidak dibarengi konsistensi dan minim kesalahan. Honda bangkit diam-diam, berkat sosok tak terduga. Honda berada di posisi keempat dengan rata-rata top speed 331,21 km per jam. Angka ini mungkin terlihat biasa, tapi mengingat keterpurukan Honda di musim-musim sebelumnya, hasil ini adalah sinyal kebangkitan. Yang menarik, sumber menyebut Luca Marini sebagai sosok paling berjasa dalam pencapaian ini. Gaya balap Marini yang halus dan konsisten membuat data Honda lebih stabil dan minim fluktuasi. Honda belum sepenuhnya kompetitif dalam perebutan podium, namun mereka jelas sedang membangun fondasi baru. Kecepatan sudah mulai kembali, tinggal menunggu paket motor yang lebih seimbang. Banyak pihak percaya, Honda hanya tinggal satu langkah lagi untuk kembali jadi ancaman serius. Yamaha tertinggal, tapi punya senjata rahasia. Yamaha menutup musim 2025 di posisi kelima dengan rata-rata top speed 330,62 km per jam. Ini menempatkan YZR M1 sebagai motor paling lambat di antara 5 besar. Namun Yamaha bukan tanpa rencana. Mereka dikabarkan akan beralih ke mesin V4, sebuah langkah revolusioner setelah puluhan tahun setia dengan konfigurasi inline. Mesin V4 diyakini akan memberikan peningkatan signifikan dalam akselerasi dan top speed.
Jika pengembangan ini berjalan sesuai rencana, Yamaha bisa saja menjadi kejutan besar di musim berikutnya. Banyak analis menilai, Yamaha saat ini sedang mengorbankan hasil demi masa depan. Marquez benar, kecepatan bukan segalanya. Pernyataan Marc Marquez akhirnya terbukti. Motor terkencang bukan Ducati, melainkan KTM. Namun Ducati tetap keluar sebagai juara dunia. Marquez bukan hanya juara di lintasan, tapi juga memahami esensi balap modern. Di era MotoGP saat ini, yang tercepat bukan selalu yang terbaik.